kurangnya ya kita tahu adanya kejadian-kejadian di luar sana yang sudah mungkin nggak jadi bahan sembunyikan gitu ya. Dia sudah dipampangkan dengan nyata, kebakaran gereja atau pembubaran rumah-rumah ibadah atau yang lain-lainnya seperti itu. Kayaknya untuk di Indonesia masih kurang sih untuk kerukunan orang beragama. Nah, menurut kakaknya dari skala 10 sampai 100, sudahkah kerukunan khususnya agama kakak sendiri dengan agama-agama yang lain itu bagaimana? Kalau tentang agamaku dengan kerukunan dengan agama lain untuk skalanya sih masih ya nggak munafik ya, masih jalanku 70%. Kenapa dibilang itu karena agama Katolik ini juga identik sebagai yang ya kemarin agama seperti apa sebetulnya terlalu fanatik dengan agamanya sama dengan yang lain gitu kan. Jadi kayaknya untuk hal seperti itu kayaknya masih sama sih dibanding yang lain masih sekarang 60 ke 70%. Apalagi daerah kita kan berbeda-beda semua kan, cukup toleransi sih. Jadi menurut kakak, kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia itu cukup toleransi. Kalau misalnya dikasih skala 10 sampai 100, sudahkah kerukunan khususnya agama kakak untuk rukun dengan agama lain di Indonesia? Ya kalau yang saya rasakan ya sudah sih, tapi belum sempurna kali juga. Ya, kalau misalnya kakak dikasih angka 10 sampai 100, angka berapa? 90. Saya sih kerukunan beragama di Indonesia sudah lumayan bagus lah. Kalau misalnya dikasih skala angka 10 sampai 100 nih, angka berapa yang kakak kasih skala kerukunan yang ada di Indonesia? Maka sih berat menyatakannya untuk skala berapa harus saya kasih kepada si A si B, karena pendapat si A sama si B pasti kalau kita saling tanya jawab pasti akhirnya jadi nggak enakan. Nggak bisa dikasih skala angka 10 sampai 100 Kalau bapak nggak bisa mengasih angka, di agama kita juga diajarkan untuk mentoleransi semua Iya. agama gitu ya. Begitulah kira-kira. Kalau agama yang selama ini aku pelajari dari agama Katolik mulai dari sekolah, dari SD, TK, SMP, SMA, kuliah, itu rata-rata semua ajaran agama itu mengajarkan tentang kerukunan, perdamaian, dan cinta kasih. Itu sudah pasti mengasihi, cinta kasih, kerukunan, perdamaian. Kalau yang diajarkan seperti itu, tapi pengaplikasiannya mungkin masih dibilang masih kurang dalam hal kerukunan, cinta kasih sih kita semua kita saling beragama. Menghargai dan ya toleransi kepada orang lain, biarkan dia beribadah sesuai dengan agama dari kepercayaan. Jadi menurut kakak diajarkan dari zaman sekarang itu wajib untuk mentoleransi agama. Dan itu dari saya mengerti termasuk remaja lah sampai saya udah punya cucu
setuju. Kalau menurut penjelasan dari gereja dan itulah yang kujalankan. Kalau dari ajaran kami tidak pernah mengadakan membicarakan agama orang lain. Agama kita lah dipelajari dengan sungguh-sungguh. Dalam ajaran agama Kristen Protestan itu diajarkan untuk tetaplah membicarakan tentang agama kita sendiri, tidak usah mengusik agama yang lain. Menciptakan. Kebetulan saya tinggal di daerah yang kalau kita bilang ada banyak agama. Di belakang rumah saya itu ada Islam, di samping rumah saya itu ada Katolik, samping Katolik juga ada KBP itu lumayan banyak. Jadi bagaimana cara menciptakan ya saling respect, apapun itu. Ada juga masalah di sekitar masalah ketika mereka berbeda, kami respect, dan ketika kami yang lebih banyak mereka juga respect. Sampai saat ini tidak ada kegaduhan. Kalau dalam rumah kami itu tidak ada kegaduhan dalam hal budaya. Kami semua Hargai toleransi budaya, tidak harus mengusik ya. Jadi agak susah mengapakannya harmonis karena di lingkungan apa bisa dibilang 99% penduduknya Muslim. Jadi kan ya tentu jelas nggak ada permasalahan dengan agama yang lain, agama tetangga juga katakanlah Muslim. Jadi memang ada satu dua Muslim, tapi karena hanya satu dua tidak ada diperdebatkan masalah. menurut aku sih seharusnya umat beragama yang lain harus saling respect dan saling mendukung, saling menghargai, saling menghargai, toleransi. Jadi ketika umat beragama lain beribadah, contohnya agama Muslim atau Buddha atau Konghucu yang notabene tidak di hari Minggu. Kalau kita kan rata-rata Kristen, kalau kita semua di hari Minggu gitu kan, ya, kita menghargai mereka karena mereka selalu waktu dengan azannya. Mereka azan, kita jangan berisik seperti itu. Terus kalau misalnya kita pun nanti entah bergereja atau bernatal ataupun kita mau merayakan perayaan mereka juga akan respect kita. Kesalahan dari agama lain. Jadi kita sebagai umat beragama kita harus ya kalau misalnya kita salah kita mengakui salah gitu ya. Nggak mencari salah orang lain. Ya, Kalau beragama ini kita janganlah kita saling membenarkan diri, atau yang penting janganlah kita berbicara menanya agama tetangga dan dia pun tidak menanyakan agama kita. Bagaimana ini, bagaimana kalau begini, kalau yang ini dia begini, kalau yang ini begini. Kalau yang itu saya rasa tidak penting. Yang penting kita silaturahmi. Kalau Kristen ya datang ke Islam, Islam datang ke Kristen. Kalau dibicarakan masalah agama, ujung-ujungnya itu pasti jadi tidak enak. Perdebatan pasti tidak enak karena saling membenarkan. Jadi harusnya kita tidak membenarkan agama kita masing-masing. Peran pemerintah, sebenarnya peran pemerintah itu cukup besar dalam hal mempengaruhi perkembangan ini. Cukup besar, maksudnya peran pemerintah mereka juga harus saling mengedukasi semua warga
itu udah baik gitu. Hanya yang di bawah ini gara-gara yang kita beragam ini kadang-kadang merasa paling benar. Jadi akhirnya jadi keributan.